Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian luar biasa dahsyat ya, dan pagi kalian sepanjang hari ini bisa cuan luar biasa. Jadi pagi hari ini kita akan membahas ini ya, saham-saham yang menurut gua bisa kita pantau buat nanti pagi gitu ya, nanti pas bursa buka. Nah, kemarin kan kita ngeliat bahwa keempat saham ini kelihatan lumayan baik gitu ya. Yang saham ini awalnya downtrend terus sudah kelihatan udah baik. So, yang pertama kita mau bahas adalah gudang garam. Kalau teman-teman mau ngelihat bahas tentang IHSG, teman-teman tinggal lihat video sebelumnya aja ya. Jadi sekarang gua langsung bahas gudang garam. Nah, si gudang garam ini kemarin itu naik 5%. Dan kalau misalnya kita ngelihat kenaikan gudang garam dari 24 Januari ini udah overall kita lihat ya 46%, kurang lebih 46%. Jadi kenaikan gudang garam ini yang menurut gua cukup baik teman-teman. Kenaikannya cukup baik karena dia udah kelihatan reversal gitu ya. Cuman kenaikannya emang rally-nya sangat kencang banget gitu ya. Kelihatan dia cuma naik berapa hari? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 bar ya. 9 hari kerja bursa buka dia naik 49%. Dan sebelumnya kita pasti tahu bahwa gudang garam ini adalah saham yang masih cukup downtrend parah. Tapi kenaikan dia kemarin ini menandakan dia reversal karena candlenya berhasil berada di atas MA 200 ya. Nah, kalau misalkan gua sendiri ngelihat bahwa ada resistance kuat di sini ya di 25.800 yang dimana dia harus lalui itu. Ya, gue pernah gambar dia mesti breakout dulu dan dia pullback. Kalau dia pullback dengan low volume, kayaknya kita boleh lah entry di gudang garam ya, seperti itu. Nah, untuk gudang garam sendiri apa yang kita harus lakukan? Kalau gue pribadi, gue tetap mau tunggu dia breakout ke 25.800. Jadi kita sama-sama kita pasang alarm di sini ya, 25.800. Kalau dia tersentuh dan close di atas itu dengan volume yang besar ya, karena kita ngeliat MACD-nya udah cukup baik, golden cross dan naik luar biasa di area plus gitu ya. Dan stokastiknya naik golden cross tapi dia udah berada di area jenuh beli. Yang dimana harusnya dia breakout dan dia pullback dulu lah. At least dia bikin base. Nah, bikin base-nya konsolidasi, pullback di area sini. Yang penting dia masih close di atas. Resistance yang gue gambar ini nanti kalau dia break dia jadi support. Nah, dari situ gudang garam boleh kita incar gitu teman-teman. Kalau untuk sekarang jangan beli dulu, tunggu dia breakout, nanti tunggu dia pullback, bikin konsolidasi. Maksudnya gimana ya? Seperti di sini, waktu dia breakout dari resistance di sini ya, ini kan resistance, ya resistance dia nih, kemarin itu ya, nah resistance, dia breakout breakout dengan volume gede, terus dia koreksi dengan low volume. Teman-teman perhatiin koreksinya low volume, konsolidasi bikin base, ya pullback ke area support, dan ada hijau ya entry. Kalau misalnya kita dengan praktek seperti itu aja kita bisa profit 13%. So kita gunakan metode yang sama. Jadi ditunggu dia breakout dan dia bikin konsolidasi seperti ini, pullback dengan volume yang lebih rendah, baru kita entry. Seperti itu ya teman-teman untuk gudang garam. Jadi sekarang jangan beli dulu. Oke. Nah, coba kita ngeliat broksumnya si gudang garam. Kita lihat nih gudang garam. Small akum, jadi diakumulasi kenaikannya teman-teman bisa lihat. Tapi untuk foreign emang kemarin sempat waktu kenaikan di 24 ini justru foreign net sell, teman-teman bisa lihat dari grafiknya. Lalu kenaikan ini foreign masih cuma net buy tipis, net sell tipis gitu ya, berarti domestik lah yang megang si gudang garam ini banyak. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh kenaikan dari tanggal 24 foreign net buy dikit, 25 rally kenceng, justru foreign buang barang. Dan kemarin tanggal 2 dia justru akumulasi 5 miliar. Nah, so kalau emang mau average-nya domestik 24975 gitu. Tapi kalau gua pribadi plan gua ada tunggu dia breakout, konsolidasi, pullback dikit dengan low volume, baru kita mungkin bisa entry dengan target sementara ke 30.000 ya. Tapi tetap teman-teman harus siapin range stop loss. Stop lossnya kalau dia benar pullback dan dia ada kelihatan ada perlawanan, ada buyer, maka stop loss yang ideal harusnya kalau dia
jebol di bawah 24.000 ya itu harus di cut dulu ya. Itu untuk benang garam. Bagikan pendapat kalian juga. Nah sekarang kita mau bahas saudaranya, itu HMSP ya, sama-sama rokok. Nah si HMSP ini harusnya teman-teman udah entry gitu ya. Waktu itu udah sempat gua bahas juga. Waktu itu kita buy breakout dari 1000 dan sekarang udah breakout gitu teman-teman. Udah breakout ya cukup baik dengan volume yang cukup signifikan besar gitu ya. Nah sekarang dia udah breakout, dan kalau misalnya kita ngelihat dari resistance dan support dia yang ada gap di sini, ini gue tarik ya. Nah ini cukup baik, waktu dia breakout dia pullback sedikit terus dia ada perlawanan. Nah sekarang target HMSP sendiri di 1060. Gue garisin aja. Nah 1060. Nah kalau teman-teman bagi yang mau entry ya, ada dua opsi sebenarnya. Antara dia tunggu pullback di 1030 ya, kita ngeliat nih, coba broksumnya si HMSP dulu biar kita bisa tahu average sama mereka berapa sih. Nah si HMSP kita lihat ya, average nya dia itu di hari ini 1034. Jadi kalau misalkan dia emang koreksi ke 1030 maka ya cukup baik. Tapi kalau teman-teman adalah aliran yang apa namanya swing trading gitu ya, trend follower, maka lebih baik tunggu dia breakout 1065 gitu. Karena kalau misalkan beli lagi harusnya kemarin kita udah beli di 1000, harga 1000 karena dia udah breakout gitu teman-teman. Ya harusnya udah floating profit berapa? Ya tipis sih, 3-4% lah ya. Jadi lebih tunggu lagi dulu dia break gak. Kalau dia break targetnya ke 1090 atau 1100. Ya kalau ini dijebol ini bisa ke 1160. So itu untuk HMSP. Kelihatannya HMSP ini udah benar-benar reversal karena dia udah namanya break, candlenya udah di atas ketiga MA ini ya. Nah tapi dari MACD kelihatan bagus, golden cross dan area plus, tapi stokastik berada di area jenuh beli, yang dimana jenuh beli itu ya berpotensi adanya penurunan, tapi emang masih golden cross di area jenuh beli, jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah jadi kita tunggu dulu ya, kita tinggal tunggu price action dan volume yang terjadi di market nanti waktu buka. Kalau ternyata dia turun ya nggak apa-apa, turun ya teman-teman bisa lihat stokastik yang udah berada di area jenuh beli ya, dia masih ada potensi naik dikit emang, tapi kalau ketika udah ada dead cross di sini potensinya turun. So untuk HMSP kalau emang mau beli sekarang ya scalping cukup boleh gitu ya. Tapi kalau buat yang trend follower nanti tunggu dia breakout dulu, terus kita lihat volume dan price action, maka good. Nah ngomong-ngomong tentang buy on pullback, teman-teman bisa ngeliat kasus HMSP. Dia kan break rally kenceng, nge-break resistance kuatnya nih, MA 100, MA 200 break. Lalu 2 hari merah, turun 3%. Nah kalau turun 3% ini sebetulnya teman-teman nggak boleh panik karena volumenya kecil banget, tipis. Justru ini adalah peluang untuk buy on pullback. Nah di sini seringkali banyak orang yang buy on weakness nggak ngeliatin volumenya, padahal penting banget buy on weakness harus lihat volume. Kalau dia habis break terus pullback ya volume kecil, buy on weakness oke aja. Dan kalau misalnya kita buy on weakness di sini ketika market close besoknya, maka di 945 average kita bisa udah floating profit berapa? 10%. Oke. Kalau misalkan teman-teman beli di harga 1000 juga udah 4% ya, masing-masing terserah style kalian. Nah, jadi volume harus diperhatikan. Nah, sekarang HMSP naik rally, volumenya makin tinggi. Jadi menurut gua HMSP masih menarik buat kita pantau ke depannya. Ya, bagikan pendapat kalian ya teman-teman. Kalau misalkan ngeliat dari foreign, HMSP ini jelas di distribusi. Tuh teman-teman bisa lihat. Kita lihat nih. HMSP di distribusi berapa sih? 28 miliar kemarin ya. Waktu hari Kamis. Nah, seperti itu. Dan hari ini kan Jumat nih ya. Ntar pagi kan Jumat. Nah, Jumat kan ada kata-kata hari TP sedunia. Makanya ya gue sih percaya nggak percaya. Gue yang percaya tentang data, chart. Kalau emang dia valid breakout ya buy. Kalau emang saatnya buy ya buy. Tapi kalau misalkan dilihat dari stokastik, keduanya GGRM dan HMSP emang sedang berada di area jenuh beli. Yang ditandainnya harus turun dulu. Ya hopefully dia breakout terus dia turun. Jadi dia breakout dulu terus pullback ya good. Bikin konsolidasi selanjutnya. Karena kan ini dia lagi rally 3 hari nggak ada konsolidasi. Ini kan dia rally 3 hari ada pullback, konsolidasi 2 hari good. Ya itu HMSP. Bagikan pendapat kalian ya. Nah selanjutnya AMRT nih.
AMRT ini udah gue pantau sebenarnya, ini menarik gitu teman-teman waktu itu. Nah, jadi untuk AMRT sendiri ini saham masih sangat uptrend ya. Gue ulangi, masih sangat uptrend. Ini gue hapus dulu. Ini yang lama. Nah, teman-teman bisa lihat ini view dengan panjang. AMRT ini uptrend banget lah dari Maret 2022, ini udah kelihatan. Dari Golden Cross MA50, MA100 Golden Cross ini udah sangat uptrend. Candle dia nggak pernah close di bawah MA200 sama sekali dari uptrendnya dia. Bahkan di bawah MA100 juga cuma sentuh-sentuh dikit. Nah, untuk AMRT sendiri dia punya resistance all time high-nya dia di 3140. Gua gambarin ya. Nah, untuk AMRT ini dia lagi dalam formasi, dia mau bikin cup and handle sebenarnya. Apakah bisa terjadi? Mungkin bisa terjadi. Jadi gue gambarin pakai ini aja ya. Ini cup gitu ya. Terus mungkin dia bikin handle lagi di sini. Ya. Terus seperti ini. Ini gambar kasar. Nah, jadi dia kan ketahan resistance kemarin tanggal 1 waktu hari Rabu ya. Hari Jumat juga ya. Hari Kamis juga kemarin turun ya. Nggak apa-apa. Kapan kita boleh entry? Kalau gue pribadi tunggu dia bikin base lagi nih, bikin handle. Nah, bikin handle. Ketika udah kelihatan handle-nya dan ada tanda-tanda buyer itu mau memberikan perlawanan gitu, kita boleh entry gitu teman-teman. Atau kita bisa jadi acuan di 2740 yang dimana ini adalah supportnya dia nih di MA50. Ini gue gambarin juga, ini juga dia adalah area-area akumulasinya dia. Ini area akumulasi. Jadi kita bisa tunggu area buy di sini gitu ya. Dari 2820 sampai ke 2670 itu menurut gue masih area-area yang masih aman sekali untuk kita entry gitu teman-teman. Nah, setelah ini terbaik gitu ya, kita bisa kalau mau TP-TP cepet di 3100 ya resistance-nya. Tapi kalau dia breakout maka bagus banget. Jadi kalau dia breakout itu potensinya si AMRT kita bisa tarik dari pola ini bisa sampai ke 4000. Ya. Kalau emang dia bener breakout, gue pasti averaging up sih. Kalau dia breakout di 3180 pasti. Karena ke 4000 berpotensi banget. Karena ini saham masih sangat uptrend banget gitu teman-teman. Dan upside-nya bisa 27% bro. 27%. Nah, itu untuk AMRT. Kalau misalnya kita ngeliat MACD cakep. Golden Cross di area plus cakep lah. Nah, stokastik kan kelihatan turun dulu. Ya nggak apa-apa, dia turun dulu ke area baik kita 2820, 2670 itu masih very good gitu sih teman-teman untuk AMRT. Nah, bagi pendapat kalian ya, coba kita lihat broksumnya AMRT. Netral, nah low volume ya, nggak ada volumenya. Jadi dia turun tuh teman-teman perhatiin, volumenya kecil dari dia naik ke pentok resistance ya. Hopefully dia breakout, hopefully nantinya dia breakout. Kita tinggal tunggu aja di sini. Ya kita pasang alarm di sini, oke? 3180. Dan juga kalau dia turun ke area buy kita di area 2820. Nah teman-teman, kita saling ingetin aja. Kalau misalkan emang udah ke trigger gitu ya, tinggal chat aja langsung di grup Telegram ya. Wah, udah kena nih AMRT. Jadi kita bisa bareng-bareng lah ya untuk ngecek dan memantau dan berbagi pendapat masing-masing ya. So ini kita lihat lagi AMRT tentang foreignnya diakumulasi, tapi kemarin kan dia buang barang tuh saat 31 Januari buang 164 miliar, 1 Februari buang 80 miliar. Ya foreign buang barang banyak tuh kemarin. Nah, so kita tinggal tunggu price action, jangan anggap pisau jatuh, kita tungguin dulu apakah waktu dia turun ke area buy terus ada tanda-tanda buyer mau beli. Pokoknya kita tinggal lihat nanti waktu market buka. Ya, bagi yang mendapat kalian juga ya. Nah, lanjut ke saham berikutnya, S Hardware. Nah, si S Hardware ini masih saham downtrend, masih downtrend parah gitu ya teman-teman. Lebih kalau dibanding tadi Gudang Garam, HMSP, MRT, si S Hardware lah yang paling parah karena dia downtrend. Tapi kalau kita ngomongin fundamental, si S Hardware ini ya very good gitu ya. Neracanya sangat stabil gitu ya, nggak bakal bangkrut kalau misalkan kita ngeliat dari pembukaan laporan keuangan. Nah, tapi si S Hardware ini dia udah mulai bikin pattern reversal ya, ascending triangle. Ya, ascending triangle. Pattern reversalnya dia ini dia konsisten bikin higher low.
higher low. Nah tapi dia masalahnya dia belum berhasil ngebreak MA 100. MA 50 kan dia udah berhasil tuh break ya, berhasil close konsolidasi di MA 50. Nah MA 100 belum. Jadi untuk S hardware sendiri kalau kita ngeliat dari historical, kalau dia belum ngebreak MA 100 dia turun terus ya. Oke. Nah jadi untuk S hardware sendiri gue belum apa ya namanya, kalau gue pribadi gue mau nunggu dia break MA 100 dulu. Nah dimana 550 di sinilah ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari apa MACD kelihatan udah cukup baik, golden cross dan juga masuk ke area plus, stokastik tapi masih dead cross. Jadi antara dua opsi teman-teman, ini kan ada ascending triangle. Nah, ascending triangle dia targetnya ya kita lihat ya, kalau dia breakout targetnya dia itu di 560, dimana itu waktu dia ngebreak MA 100 ya. Nah tapi kalau emang teman-teman adalah apa namanya buy on weakness gitu, kita teman-teman perhatiin mungkin bisa buy di area sini nih di 450. Jadi plannya kan seperti ini kalau di teori buku ya. Nah saat gini ya ceritanya, beli di 450, ini kan supportnya juga boleh aja, terserah kalian gitu ya, terserah kalian. Tapi kalau gue pribadi gue lebih pede kalau S hardware udah di 550 gitu teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa jadi gue ngelihat price actionnya cakep, akumulasi ada volume gede, 450 entry ya boleh aja. Stop lossnya kan tinggal stop loss kalau jebol 420 ya. Trading cepet lah seperti itu. Biasanya kalau yang trend follower dia maunya tunggu dia ngebreak resistance di sini dan dia itu valid reversal. So apakah menurut kalian ascending triangle si S hardware ini akan breakout atau atau breakdown? Bagikan pendapat kalian ya. Ya, oke, kita ngelihat broksumnya si S hardware small distribusi ya foreign, tapi kemarin hari Kamis itu buy, itu ada net buy foreign 14 miliar ya. Tapi gue mengingetin S hardware ini masih downtrend. Oke, dari keempat saham ini menurut kalian mana sih yang paling layak buat kita masukin portfolio? Bagikan pendapat kalian. Dan jangan lupa teman-teman, mohon bantuannya kalau emang suka sama video ini boleh di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke teman-teman, see you dan have a good day. Bye bye.